Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dwi Widyandasari akan mempresentasikan layanan dasar bimbingan konseling yang sudah saya buat. Izinkan saya men-share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Jadi ini rencana bimbingan kelas di layanan bimbingan konseling yang saya buat. Di atas sini ada identitasnya. Topik yang saya angkat yaitu memeragakan bagaimana kerjasama dalam tim atau kelompok. Kelasnya di kelas 4, semester 1, di SD 23 Talang Kelapa, waktunya 30 menit. Kompetensinya 001.0, dapatkan keterampilan untuk menyelidiki dunia kerja dalam kaitannya dengan pengetahuan tentang diri sendiri dan untuk membuat keputusan karir yang terinformasi. Tujuannya 004.03, peragakan cara berinteraksi dan bekerja sama dalam tim, jelajahi pentingnya perencanaan. Tingkatannya K1, garis besarnya, peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan bekerja sama dalam tim atau kelompok. Kegiatan layanan dasar yang saya rencanakan di pendahuluan, yang pertama guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu yang berjudul Kepala, Pundak, Lutut, Kaki dan menggerakkan badan sesuai dengan lirik lagu. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan kelas yang akan dicapai kepada peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan kepada peserta didik. Di kegiatan inti, yang pertama guru mengajak peserta didik melakukan diskusi kelas tentang kerjasama. Kemudian guru menampilkan video tentang kerjasama kepada peserta didik. Terus, guru meminta peserta didik memperhatikan video yang ditampilkan. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait video yang sudah ditonton. Misalnya dengan pertanyaan, apa itu kerjasama? Apa contoh kerjasama? Bagaimana cara bekerja sama dengan tim atau kelompok? Selanjutnya, guru meminta beberapa peserta didik maju ke depan kelas untuk memeragakan bagaimana bekerja sama dengan tim atau kelompok. Di kegiatan penutup, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan terkait materi kerjasama dan bagaimana cara berinteraksi dalam bekerja sama dengan tim atau kelompok. Media yang saya gunakan yaitu berupa video, audio, dan visual terkait materi kerjasama yang saya ambil dari YouTube. Ada 2 video, ini linknya. Dan sumbernya juga sumber materi yang akan saya sampaikan terkait kerjasama saya ambil dari Google di link ini. Untuk penilaiannya, saya menggunakan kuesioner, jadi siswa akan menjawab atau mengisi pernyataan yang sudah saya berikan. Ada 5 pernyataan. Yang pertama itu terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Yang kedua, kesediaan melakukan tugas yang telah dibagi dalam kelompok. Yang ketiga, bersedia membantu teman dalam kelompok yang mengalami kesulitan. Yang keempat, menghargai hasil kerja kelompok. Dan yang kelima, menghargai perbedaan pendapat saat kerjasama dalam kelompok. Untuk penilaiannya, jika siswa menjawab tidak pernah, mendapat positifnya 1, negatifnya 4. Jika siswa menjawab kadang-kadang, mendapat positifnya 2, negatifnya 3. Jika siswa menjawab sering, mendapat positifnya 3, negatifnya 2. Jika siswa menjawab selalu, mendapat positifnya 4, negatifnya 1. Jadi itulah rencana bimbingan kelas dalam layanan dasar bimbingan konseling di SD yang saya buat. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Teman-teman yang ingin bertanya? Baik, saudari Wi, saya ingin bertanya. Iya. Bagaimana cara menumbuhkan kerjasama pada peserta didik dalam proses pembelajaran? Oh, baik. Jadi pertanyaan saudari Rifda tadi, bagaimana cara menumbuhkan kerjasama di dalam proses pembelajaran ya?
Jadi menurut saya bagaimana cara guru itu, yang pertama guru membuat pembelajaran dalam bentuk kelompok. Itu salah satunya agar siswa dapat berlatih bagaimana cara bekerja sama yang baik dengan tim atau kelompok. Misalnya dalam materi pelajaran tertentu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk misalnya membuat suatu produk atau suatu kegiatan yang di dalamnya itu mengharuskan siswa untuk bekerja sama. Jadi dari kegiatan itu kita dapat menilai bagaimana siswa bekerja sama dan bagaimana siswa bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya Ya, Saudari Widya. izin bertanya, bagaimana jika peserta didik mengalami hambatan dalam bekerja sama, baik di dalam tim maupun di dalam kelompok? Oh, baik. Menurut saya, bagaimana cara kita untuk mengatasi hambatan yang terjadi ketika siswa sedang bekerja sama? Yang pertama, kita sebagai guru mencari tahu penyebabnya apa sehingga siswa tersebut tidak melakukan atau tidak bekerja sama dengan kelompoknya dengan baik. Misalnya ada suatu masalah atau biasa kan kalau anak SD itu suka marah-marahan atau rebutan barang. Jadi kita sebagai guru yang menengahi, misalnya nggak boleh kayak gitu, kan kita lagi belajar sama-sama, belajar dalam kelompok. Jadi kita harus mengerjakan semuanya dengan sama-sama, saling membantu, agar hasil yang diinginkan seperti apa yang gurunya mau. Jadi sebagai guru kita kasih saran, kasih bertanya apa hambatan apa yang menjadi kendala siswa tersebut, seperti itu. Apakah ada lagi teman-teman? Apakah ada lagi teman-teman? Tidak ada. Menurut saya itu, jadi sebagai guru, alangkah baiknya untuk melatih kerjasama siswa, kita bisa melakukan pembelajaran dengan berkelompok agar siswa terbiasa bekerja sama, tidak melulu bekerja secara individu, jadi siswa bisa membaur dengan anggota kelompoknya. Dan seperti itu. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi saya mengenai rencana bimbingan kelas dalam layanan bimbingan konseling yang saya buat terkait materi kerjasama dalam peserta didik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.